Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara hadirin kaum muslimin dimanapun berada, hari ini saya akan menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka telah sediakan surga yang mengalir sungainya di bawahnya, dan setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahan dalam surga. Mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini rezeki seperti yang telah kami berikan dahulu, dan mereka diberi rezeki yang serupa. Wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Dan di dalam surga itu bagi mereka telah disediakan yang namanya istri-istri yang mutahharah, yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, wahai saudaraku yang seagama, itulah kabarnya. Maka mari kita perhatikan bagaimana Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya telah menyediakan surga-surga yang begitu mengalir, sungai-sungai di bawahnya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan setiap kita diberi rezeki dari buah-buahan dalam surga. Kita berkata, ini rezeki seperti yang telah kami berikan dulu di dunia. Dan yang demikian itu karena di dalam surga itu kita diberi rezeki yang serupa seperti rezeki yang telah kita berikan dulu di dunia. Dan di dalam surga itu kita telah disediakan istri-istri yang suci untuk kita, dan kita kekal di dalamnya, yakni fiha khalidun, selama-lamanya. Demikianlah kabar gembira dari sisi Allah untuk kita yang beriman kepada Allah dan beramal soleh
mengerjakan perintah Allah atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dengan ayat-ayat. Dan apabila kita mengerjakan perintah Allah, maka nafkahkan di jalan Allah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu untuk keperluan kita dalam mengerjakan perintahnya, karena yang demikian itu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah kita nafkahkan dalam menjalankan perintahnya. Dan yang demikian itu mudah-mudahan kita memperoleh kesenangan dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan selanjutnya mari kita baca ayat yang berikutnya, bagaimana Allah membuat perumpamaan untuk kita dengan sebuah binatang yang begitu kecil, burung, nyamuk, dan yang demikian itu Allah terangkan kepada kita dengan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang berfirman, Allah membuat perumpamaan untuk manusia dengan nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan untuk manusia dengan nyamuk atau dengan yang lebih rendah lagi dari itu. Maka orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir mereka berkata, apakah kehendak Allah dengan membuat perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dia sesatkan, dan dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang dia beri petunjuk, dan tidak ada yang dia sesatkan kecuali illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, allazi la yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah sesudah mereka mempercayai janjinya dan mereka memutuskan apa yang dengannya Allah perintahkan kepada mereka supaya mereka menghubungkannya, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, maka mereka itulah yang rugi total sama sekali. Saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun berada, masalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum
thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, kemudian Dia akan menghidupkan kamu, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Tsumma ilaihi turja'un, kamu dikembalikan. Selanjutnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia mengarahkan kamu ke langit untuk menyempurnakan 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wahai saudaraku yang seagama, itulah yang Allah terangkan kepada kita dengan ayat-ayatnya. Maka mari kita perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan untuk kita dengan nyamuk. Sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan untuk kita dengan nyamuk atau dengan yang lebih rendah lagi dari itu. Maka mari kita perhatikan bagaimana perbuatan nyamuk. Apakah perbuatan nyamuk itu sama dengan perbuatan kita sehingga Allah membuat perumpamaan untuk kita dengan nyamuk? Sungguh perbuatan nyamuk dalam mengusahakan untuk isi perutnya itu hanya mengisap darah dengan tanpa pilih bulu. Apakah itu dari manusia, dari binatang yang lainnya? Dan yang demikian itu semuanya ia siap isap yang namanya darahnya, dengan tanpa memperdulikan akibat kesudahan dari perbuatannya, yaitu apakah kesudahannya itu ia mati, dibunuh oleh yang diisap darahnya, atau tidak demikian. Dan yang demikian itu tidak ada dalam benaknya, kecuali ia hanya mengusahakan untuk isi perutnya, walaupun yang diisap darahnya itu tidak meridai. Itulah perbuatan nyamuk yang ia usahakan dalam kehidupan dunia. Dan yang demikian itu karena nyamuk tidak mengusahakan untuk isi perutnya itu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Maka bagaimana perbuatan kita yang mempunyai akal untuk berpikir, berbuat yang benar di dalam mengusahakan untuk isi perut kita ini? Apakah perbuatan kita sama seperti perbuatan nyamuk dalam mengusahakannya? Tidak demikian, bukan kecuali pengusahaannya itu kita mengambil hak orang lain dengan secara paksa, walaupun orang yang kita ambil haknya itu tidak meridai. Maka janganlah kita berbuat demikian, karena perbuatan kita yang demikian itu sama seperti perbuatan nyamuk yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Dan orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apakah kehendak Allah dengan membuat perumpamaan ini? Ingat, dengan perumpamaan itu banyak orang yang Allah sesatkan
karena mereka memakan harta sesamanya dengan jalan batil, dan yang demikian itu Allah peringatkan kepada kita dengan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna yakhratan an tarada minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahiman. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, wa man yaq'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Dan barang siapa yang berbuat demikian, bermusuh-musuhan dan berbuat aniaya, maka kami masukkan ia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa tudkhilkum mudkhalan kariman. Jika kamu menjauhi dosa besar yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahanmu, dan kami masukkan kamu ke tempat, yakni kariman, yang mulia. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah Allah memberi peringatan kepada kita dengan ayat-ayat. Maka janganlah kita memakan harta sesama kita dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yakni suka sama suka di antara kita. Dan janganlah kita membunuh diri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kita. Dan barang siapa di antara kita ada yang berbuat demikian, bermusuh-musuhan dan berbuat aniaya terhadap sesama, maka Allah masukkan ia ke dalam neraka. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah, maka janganlah kita berbuat demikian. Dan mari kita jauhi dosa besar yang kita dilarang mengerjakannya, karena yang demikian itu Allah akan menghapus kesalahan kita dan akan masukkan kita ke tempat yang mulia. Saudara hadirin yang berbahagia, maka mari kita jauhi dosa besar, karena Allah telah memberi peringatan kepada kita dan menasihati kita supaya perbuatan kita tidak seperti perbuatan nyamuk itu tadi. Dan yang demikian itu karena Allah telah membuat perumpamaan untuk kita dengan nyamuk, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang Allah sesatkan, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang Allah beri petunjuk, dan tidak ada yang Allah sesatkan.
kecuali orang-orang yang fasik. Jadi itulah saudara hadirin dimanapun berada, penjelasan tentang kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan terima kasih apa yang telah saya sampaikan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita, bagi saudara-saudara atau kawan-kawan atau guest-guest dimanapun berada. Semoga bisa singgah di video ini dan merasa terkutuk untuk pintu hati masing-masing, dan semoga bisa kita lakukan, kita laksanakan apa yang telah kita sama dengarkan ini. Dan terutama bagi saya sendiri yang telah menyampaikan ini, semoga bisa bermanfaat untuk seterusnya. Dan terima kasih, sampai di sini dulu. Lain kali kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.